Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deman Huri, kelas 6 semester 6 dengan nomor NIM 22811302285 dari program PJJPAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjadi Cirebon UIN SSC. Insyaallah ta'ala akan membuat sebuah tugas video PLP PBL Problem Based Learning dengan sasaran kelas 6 semester 2 pada bab fikih jual beli di dalam Islam. Insya Allah akan mengulas di video tersebut mengenai definisi, kemudian syarat, juga rukun, juga hak-hak khiyar dan lain sebagainya yang akan saya buat pada video berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh Siap, semangat, yes. dan kalian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekalian alhamdulillah kita kembali di hari Senin di tanggal 5 ini kita dapat berkumpul dalam rangka belajar ya. Insyaallah anak kalian materi kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang pelajaran fikih. Yang belajar pelajaran yaitu tentang jual beli dalam Islam. Dan sekalian sebelum kita masuk belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu sebelum kita belajar. Ya, siapa yang biasa mungkin belajar sini? Mungkin doa sini. Habis kita dulu. Coba di dulu. Apa dia ada? Doa sebelum belajar. Doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian kita ambil berkahnya dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekalian terima kasih ya. Sayang, tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang fikih jual beli dalam Islam. Oke. Yang pertama kalian harus mengetahui tentang nilai-nilai dan ketentuan tentang jual beli. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian juga dapat menjalankan perilaku jujur dan menjawab. Kemudian yang ketiga yaitu kalian harus memahami ketentuan jual beli bagaimana. Yang keempat dan terakhir itu kalian juga harus bisa bagaimana cara mempraktekkan jual beli yang benar. Halal thayyiban agar buat kita berkah. Sekalian, jual beli seperti yang kalian pernah sadari seperti yang lalu yaitu tentang menukar suatu barang dengan rukun dan syarat tertentu. Dalam bahasa Arab dengan al-bai'. Tentu ini sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman dahulu belum ada dikenal uang ya, belum dikenal dengan mata uang itu dengan cara barter, barang dengan barang.
dengan sayur dengan misalkan alat apa gitu. Itu namanya jual beli barter, itu sudah dipraktekkan sejak zaman dulu. Kemudian hukum jual beli juga kita sudah pelajari juga. Tadi definisi sudah ya, hukumnya pernah kita pelajari. Kemudian kedua dan ketiga adalah rukunnya, ya. Rukunnya juga kita sudah tahu kan. Rukunnya itu ada di sana ada penjual, pembeli, juga ada bendanya apa nih yang harus dibeli. Kemudian alat tukarnya apa? Uang misalkan, dinar, dirham. Yang terakhir adalah ijab dan qabul, ucapan dari kedua dan pembeli. Ijab orang yang menjualnya, qabul orang yang membelinya. Itu yang dengan rukun. Rukun itu jual beli. Kemudian syarat sahnya ada. Ya, syarat-syarat berjual itu ada. Nah, yang terakhir yaitu juga benda-benda apa yang boleh jual, juga dilarang dijual ada. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu tentang hak khiyar. Hak apa? Khiyar yang sudah kita pelajari. Nah, sekalian khiyar yaitu hak meneruskan atau menggagalkan jual beli. Mau terus apa enggak nih? Itu ada namanya hak khiyar. Hak khiyar yang kita pelajari itu ada 3. Pertama khiyar apa? Majlis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar ain. Khiyar ain. Khiyar majlis itu khiyar yang dialami oleh penjual dan pembeli selama dia masih dalam satu tempat, di pasar misalkan, di toko. Kalau orang sudah bubar berarti dia akhirnya sudah selesai. Tapi kalau dalam satu tempat, dalam majlis tersebut, maka antara penjual dan pembeli boleh dia meneruskan atau menggagalkan jual beli, tergantung kesepakatan dari kedua. Jadi itu majelisnya. Jadi berkaitan dengan tempat. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat ini berkaitan dengan waktu misalkan, dengan hari. Kalau sudah habis waktunya atau syarat tertentu, maka si barang ini nggak boleh dikembalikan. Enggak. Khiyar syarat. Kemudian ketiga adalah khiyar aibi. Yang pernah kita contohkan ya, ada orang. Jadi ini berkaitan dengan keutuhan barang, kenormalan barang, kelengkapan barang, keberesan atau enggak beresan suatu barang. Saya membeli HP dicoba di counter, jutaan misalkan, di counter ternyata betul normal, ini enggak normal. Tiba-tiba HP tersebut dibawa sama pembeli ke rumahnya, dinyalain nggak nyala. Itu namanya apa? Ya aib. Jadi orang yang jual di HP itu boleh dia mengembalikan kepada counter walaupun udah pulang ke rumah. Namanya khiyar aib. Khiyar yang berkaitan dengan kondisi barang. Ya. Jadi dalam Islam sekalian ada lebih dari 3 hak khiyar. Yang pertama khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Juga ada khiyar yang lainnya. Yang kita pelajari ada 3 khiyar. Nah sekalian, Ustaz mau memberikan coba diulang lagi. Kevin, apa yang disebut dengan khiyar majlis? Coba baca coba. Batasan melakukan khiyar majlis itu selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Khiyar ini mengatur proses lokasi atas kedua pihak memiliki hak untuk apabila ada 2 orang menerima yang jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar. Selama mereka berbicara dan mereka masih berkumpul, So itu ya, khiyar majlis. Kemudian dia bacakan khiyar syarat. Apa itu? Khiyar syarat apa? Iya.
Ya, cukup. Itu khiar syarat ya. Kemudian coba kepada Liana bacakan khiar aib. Nah, baik, terima kasih anak sekalian. Nah, itu yang kalian baca tadi adalah definisi dari macam-macam khiar. Nah, kalian bisa diskusikan nih. Coba kalian semua di sini bisa mendatangkan contoh khiar masing-masing, khiar majlis dan khiar syarat dan khiar ID. Coba contohnya apa kalian kira-kira? Bisa diskusikan apa? Contoh dari khiar majlis, khiar syarat dan khiar ID apa? Silakan dipikirkan. Di sini ya. Sambil di video kan bicara apa kira-kira di antara contoh khiar majlis, khiar syarat dan khiar apa namanya? Aib. Kalau tadi benar contohkan ya, apa orang di HP itu. Nah, sekarang khiar ini, khiar majlis apa contohnya? Bisa dipikirkan kalian didiskusikan. Iya, dulu apa? Berapa menit nih? 10. Baik, nanti kan bisa ada waktu ya. Kalian lanjutkan diskusinya. Karena kita ini perbedaan ya. Problem based learning. Jadi pembelajaran yang didasarkan dengan pemberian masalah, pertanyaan agar kalian dapat berpikir ya tentang macam-macam khiar yang tadi kita pelajari tadi, dari khiar majlis, khiar syarat, dan khiar IB. Liana udah menunggu contohnya apa? Contohnya dari khiar majlis. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya. Bisa aja. Ini saya kasih contohnya. Contohnya gini, kalian beli misalkan tas, ya, beli tas di toko, pasar pagi misalnya di Cirebon. Nah, kalian selama dengan pembeli itu boleh meneruskan tas tadi atau menghentikan selama belum berpisah dari toko. Itu namanya khiar majlis. Ya, gampang itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini. Bisa nggak menerangkan contoh khiar syarat apa? Contohnya apa? Khiar syarat. Apa contohnya? Saya. Khiar syarat contohnya apa? Enggak. Apa Laila? Contohnya membeli HP. Membeli HP dalam waktu 3 hari, terus gimana? Membatalkan gitu. Ya bisa juga betul. Beli barangnya entah itu HP, entah itu sepeda, entah itu mobil, enggak. Tapi ada syarat dari harinya, misalnya timbangannya. Misalkan janjian dulu misalnya, dan setelah janjian. Kalau lebih dari 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, saya nggak datang, ya nggak? Nggak datang, baru juga berarti saya nggak gagal. Itu namanya khiar syarat. Ada syaratnya dengan hari. Bebas beli rumah, beli mobil, beli HP, beli apa aja gitu ya. Nah, si pembeli ini nggak syarat. Saya kalau nggak datang, berarti saya nggak beli selama sekian hari. Itu khiar syarat. Ini yang laki-laki. Jelaskan contoh khiar ID apa? Dari jual beli. Habis. Tadi itu HP tuh. Boleh diganti apa barangnya apa? Di apa gitu? Ya, apa contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya? Khiar ID. Dicoba di counter, betul ya, benar ya, normal. Ketika dibawa pulang ke rumah,
ternyata ada pacar, bukan kawan misalnya. Itu adalah bentuk kiat aib. Dan sekalian, insya Allah kalian sudah memahami ya tentang hak kiat. Hak kiat ini penting. Nah, hak kiat ini kita temukan di nota tuh. Di nota jual beli ya, sering kali kita baca tuh. Barang-barang yang sudah dibeli maka tidak boleh dikembalikan. Nah, berarti apa nih? Berarti ada pelanggaran di sini nih, karena ada haknya dalam jual beli. Ya, di sini ada haknya. Selama barang itu ada cacatnya, maka si pembeli boleh mengembalikannya misalkan. Ada macam-macam khiyar kan, ada khiyar aib, syarat, ada khiyar majlis. Jadi syarat yang diberikan tadi yang tertulis tertuliskan di nota tadi, maka dia melanggar dari ketentuan jual beli dalam Islam. Ini tidak boleh. Jadi Islam ini datang kepada manusia, kepada kita, memberikan rahmatnya, memberikan hak-haknya jual beli seperti apa, agar kita dapat menjalankan jual beli dengan baik dan benar, dengan memenuhi hak dan kewajiban. Dan sekalian, barangkali itu saja yang bisa disampaikan ya pada kesempatan siang hari ini tentang hukum jual beli dalam Islam pada pelajaran fikih kelas 6 semester berapa? 22. Baik kalian, sebelum kalian meninggalkan kelas ini, coba anak soleh Ceria, semangat, yes. Baik, sebelum kita pulang, kalian baca surat Al-Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus